Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Klaster menggunakan metode Cummins untuk pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elia Riztaningrum dari Prodi Matematika, Fakultas Ilmu Eksakta, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Bab yang akan dijelaskan yaitu yang pertama, bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan yang terakhir penutup. Yang pertama yang akan dibahas yaitu bab pendahuluan, yang berisikan latar belakang yang mencakup peran penting rakyat, pengelompokan wilayah kabupaten atau kota, dan algoritma Cummins. Yang pertama, peran penting rakyat. Pembangunan nasional Indonesia menempatkan rakyat sebagai titik pembangunan. Ikut serta dalam proses pembangunan tentunya dibutuhkan masyarakat yang unggul dari segi kuantitas dan kualitas. Oleh karena itu, dirumuskan suatu konsep baru dalam mengukur pembangunan yang berorientasi pada manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan tolak ukur perbandingan keberhasilan pembangunan manusia. Untuk selanjutnya, pengelompokan wilayah atau kabupaten kota di Jawa Timur perlu dilakukan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi sasaran program pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan angka pembangunan manusia berdasarkan indikator pembentuk IPM. Oleh karena itu, digunakan salah satu analisis statistik, yaitu analisis klaster dengan metode Cummins. Analisa dilakukan dengan mengelompokkan kabupaten atau kota di Jawa Timur berdasarkan indikator IPM. Indikator-indikator yang ada dinyatakan sebagai variabel dan IPM kabupaten atau kota di Jawa Timur dinyatakan sebagai objek yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Masuk ke algoritma Cummins. Salah satu algoritma data yang minim dan cukup populer digunakan baik dalam dunia bisnis, akademik, maupun industri adalah algoritma Cummins. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi data dalam sebuah klaster untuk dianalisis faktor kesamaan maupun ketidaksamaan yang melekat pada kumpulan data tersebut. Kemudian dianalisis pola keterhubungan antar data. Pada penelitian ini dibahas tentang pemanfaatan algoritma Cummins untuk mengelompokkan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan kemiripan karakteristik daerah yang ditinjau dari 4 ukuran indikator IPM di daerah. Ukuran indikator tersebut adalah indeks pembangunan manusia, pengeluaran per kapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan persentase kemiskinan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana analisis klaster menggunakan metode Cummins untuk pengelompokan kabupaten di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019. Untuk selanjutnya yaitu tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui analisis klaster menggunakan metode Cummins untuk pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019. Masuk ke dalam bab tinjauan pustaka. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis multivariat. Analisis multivariat merupakan salah satu jenis analisis statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan banyak pengubah bebas dan pengubah terikat.
Secara umum, analisis multivariat dibagi menjadi dua metode, yaitu metode dependen dan metode independen. Metode dependen digunakan untuk menganalisis ketergantungan digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi variabel terikat berdasarkan dua atau lebih variabel bebas. Sedangkan metode independen ini digunakan untuk menjelaskan seperangkat variabel untuk pengelompokan berdasarkan variabel-variabel tertentu. Metode ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu analisis faktor, analisis klaster, dan skala multidimensional. Selanjutnya yaitu analisis klaster. Clustering adalah proses membuat pengelompokan sehingga semua anggota dari setiap partisi mempunyai persamaan berdasarkan matriks tertentu. Analisis klaster atau analisis kelompok merupakan teknik analisa data yang bertujuan untuk mengelompokkan individu atau objek ke dalam beberapa kelompok yang memiliki sifat berbeda antar kelompok, sehingga individu atau objek yang terletak di dalam satu kelompok akan mempunyai sifat relatif homogen. Selanjutnya yaitu metode Kamins. Kamins merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada dalam bentuk satu atau lebih klaster, sehingga data dengan karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster yang sama pula. Data dengan karakteristik yang berbeda dikelompokkan dalam kelompok yang lain. Metode yang termasuk dalam algoritma clustering berbasis jarak yang membagi data ke dalam sebuah klaster, dan algoritma ini hanya bekerja pada atribut numerik. Dan yang terakhir adalah konsep pembangunan manusia. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu yang pertama, hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran. Yang kedua, pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca, tulis, dan rata-rata lama sekolah. Yang ketiga, standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli. Yang ketiga yaitu masuk ke dalam bab metode penelitian. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah 38 kabupaten atau kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Peneliti mengambil sampel sebanyak 34 kabupaten atau kota yang dilihat dari jumlah populasi dan dihitung dengan rumus Rovin dengan taraf kesalahan atau error sebesar 5% atau 0,05. Yang kedua, cara pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan menurut standar penelitian kuantitatif, yaitu dokumentasi. Data akan diolah dan disusun secara objektif untuk mencukupi teknik analisis data selanjutnya. Peneliti mengambil sampel dari buku yang berjudul Jawa Timur dalam Angka 2020. Kemudian, teknik analisa data. Tahap ini merupakan tahap analisis data untuk mengelompokkan data ke dalam bentuk klaster dan membuat interpretasi data dan hasil penelitian. Untuk kemudian, peneliti memutuskan menyusun data-data apa saja yang akan digunakan dan menguraikannya ke dalam kesimpulan yang tepat. Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan kuesioner,
sehingga peneliti hanya menganalisis data yang diperoleh dari data BPS Jawa Timur. Lalu masuk ke bab pembahasan. Data penelitian yaitu 34 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah data-data kabupaten atau kota provinsi di Jawa Timur yang digunakan untuk sampel. Selanjutnya masuk ke dalam data quick cluster. Output ini adalah tampilan pertama proses clustering data sebelum melakukan iterasi. Karena nanti akan dihasilkan proses clustering sesudah iterasi yang hasil akhirnya adalah final cluster centers, maka output ini tidak akan dianalisis. Proses iterasi dilakukan sampai titik pusat dari setiap cluster tidak berubah dan tidak ada lagi data yang berpindah dari satu cluster ke cluster yang lain. Selanjutnya adalah proses iterasi. Dalam penelitian ini, iterasi clustering data terjadi sebanyak 3 kali iterasi. Pada iterasi ketiga ini, titik pusat dari setiap cluster sudah tidak berubah dan tidak ada lagi data yang berpindah dari satu cluster ke cluster yang lain, sehingga proses iterasi berakhir. Perubahan koordinat absolut maksimum untuk setiap pusat adalah 0. Jarak minimum antara pusat awal adalah 480.275. Selanjutnya adalah final cluster centers. Selanjutnya dapat dilihat pada final cluster centers bahwa indeks pembangunan manusia masuk ke dalam cluster 2 karena cluster 2 lebih tinggi daripada cluster 1 dan cluster 3. Pengeluaran per kapita masuk ke dalam cluster 2 karena lebih tinggi dari cluster 1 dan cluster 3. Tingkat partisipasi angkatan kerja masuk ke dalam cluster 1 dan persentase kemiskinan masuk ke dalam cluster 1. Selanjutnya adalah perbedaan setiap klaster. Setelah membentuk 3 klaster, langkah selanjutnya adalah melihat apakah variabel-variabel yang telah terbentuk klaster mempunyai perbedaan pada setiap klaster. Dalam hal ini dapat dilihat dari F dan nilai probabilitas atau masing-masing variabel. Hal ini dilakukan dengan melihat output ANOVA berikut. Interpretasi angka F adalah semakin besar angka F suatu variabel dan angka signifikansinya adalah 0,05, maka semakin besar pula perbedaan variabel tersebut pada ketiga variabel. Dari data ANOVA dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, nilai F pada Z IPM adalah sebesar 20,053 dan nilai sig pada Z IPM adalah 0, yang berarti signifikasinya adalah nyata. Karena nilai sig tersebut kurang dari 0,05, hal ini berarti faktor angka IPM sangat membedakan karakteristik ketiga klaster tersebut. Atau dapat dikatakan angka IPM pada ketiga klaster yang sangat berbeda antara klaster satu dengan klaster lainnya. Selanjutnya, nilai F pada Z PPK atau pengeluaran per kapita adalah sebesar 69,3
dan nilai SIK pada ZPPK adalah 0, yang berarti signifikasinya adalah nyata. Karena nilai SIK tersebut kurang dari 0,05, hal ini berarti faktor angka PPK sangat membedakan karakteristik ketiga klaster tersebut. Selanjutnya, nilai F pada ZTPAK adalah sebesar 1,527. Dan nilai SIK pada ZTPAK adalah 0,233, yang berarti signifikasinya tidak bisa membedakan antara klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Karena nilai SIK tersebut lebih dari 0,05, maka nilai dari klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 masih relatif sama. Selanjutnya, nilai F pada Z persentase kemiskinan adalah sebesar 5,880, dan nilai SIK pada Z persentase kemiskinan adalah 0,007, yang berarti signifikasinya bisa membedakan antara klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, karena nilai SIK tersebut kurang dari 0,05. Dapat dilihat dari nilai F, semakin besar angka F pada salah satu variabel, maka semakin banyak pula angka pada variabel tersebut dibandingkan variabel yang lain di dalam ketiga klaster. Sebagai contoh yaitu angka F variabel Z PPK lebih besar dari F variabel Z IPM. Dengan demikian, angka PPK lebih banyak dari angka indeks pembangunan manusia pada ketiga klaster. Selanjutnya adalah jumlah anggota pada setiap klaster. Pada tabel dapat dilihat bahwa data terbanyak ada pada klaster 1, yaitu 18 kabupaten atau kota. Data sedang ada pada klaster 3, yaitu 14 kabupaten atau kota, sedangkan data paling sedikit adalah pada klaster 2, yaitu 2 kabupaten atau kota. Karena tidak ada variabel yang hilang atau missing, dengan demikian semua data sejumlah 34 kabupaten lengkap terdata pada ketiga klaster dengan komposisi seperti di atas. Dari data di atas dapat didapatkan analisis komposisi klaster, yaitu klaster pertama, yaitu beranggotakan Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Klaster 2 beranggotakan Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Klaster 3 beranggotakan Kabupaten Malang, Banyuwangi, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Magetan, Lamongan, Gresik, Sumeneb, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan pengelompokan kabupaten atau kota berdasarkan angka indeks pembangunan manusia, pengeluaran per kapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan presentase kemiskinan. Terdapat 3 klaster atau 3 kelompok, yaitu klaster 1 yang beranggotakan Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja dan presentase kemiskinan sangat tinggi, sementara indeks pembangunan manusia dan pengeluaran per kapitanya rendah. Klaster 2 yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang dengan indeks pembangunan manusia dan pengeluaran per kapita tinggi, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja dan persentase kemiskinan rendah. Yang kemudian klaster 3 yaitu Kabupaten Malang, Banyuwangi, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Magetan, Lamongan, Gresik, Sumeneb, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dengan indeks pembangunan manusia
pengeluaran per kapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan presentasi kemiskinan sedang atau berjumlah banyak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.